Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjut dengan materi pelajaran seni budaya dengan Bapak. Silakan rapihkan, bereskan meja belajar kalian, terutama makanan, minuman, bahkan sampah. Kita bersihkan terlebih dahulu agar nyaman di kelas. Oke. Sebelumnya Bapak akan pimpin doa. Mari kita berdoa sebelum belajar sesuai kepercayaan keagamaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, perkenalkan nama Bapak Azwadinan Muhammad Utama dengan NIM 1703156 dari jurusan Pendidikan Seni Rupa UPI. Nah, Bapak itu sedang kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia. Dan kalau di kampus itu ada jurusannya. Bapak itu mengajar dan fokus di pendidikan seni rupa UPI. Bapak sedang melaksanakan PPL, yaitu program pengalaman lingkungan. Jadi tujuannya itu membantu mengajar ibu guru EK sebagai mata pelajaran seni budaya. Dan Bapak meminta kerjasamanya dan bimbingannya juga, belajar sesama juga. Dan terima kasih kepada sekolah SMPN 15 Bandung, seluruh pihak dari ketua, dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, staf dan lainnya, terutama teman-teman murid-murid telah mengizinkan untuk melaksanakan PPL di SMP 15 Bandung ini, dan kepada teman-teman jurusan lainnya juga. Sebelum kita ketahui, pertama-tama karena kita sedang mengalami corona dan masa pandemi ini atau disebut virus COVID-19, jadi kita melaksanakannya secara daring ataupun online atau disebut work from home gitu. Kita itu membatasi untuk bertatap muka, jadi kita melakukannya benar-benar secara daring untuk mengurangi segala risiko seperti itu. Jadi jangan lupa untuk menjaga kesehatan, selalu mencuci tangan dengan hand sanitizer dan memakai masker. Oke, sebelumnya Bapak akan absen terlebih dahulu. Kelas 92, apakah Arga ada? Hadir? Oke. Apakah Aisyah ada? Tidak ada? Kemana? Oke, katanya sakit. Oke, mungkin teman-teman boleh memberitahu juga apabila ada sakit. Silahkan izin, ada suratnya dari orang tua, dari wali kelas untuk sekolah. Dan kalian yang izin ada acara dan dispensasi untuk kegiatan di luar seperti lomba dan lain-lain, boleh, jangan lupa izin terlebih dahulu. Yang penting jelas. Dan kita doakan untuk yang sakit juga, semoga lekas sembuh, bisa belajar bersama kita. Oke, siapkan buku catatan kalian dan buku paket kalian. Mari kita mulai pelajaran kali ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Buku paketnya yang buku dari Kebudayaan dan Pendidikan edisi revisi 2018. Oke, jadi materi kali ini kita akan membahas tentang bab pameran. Bapak tulis di sini judulnya. Pameran itu bab 10 ya. Sekarang kita udah masuk bab 10. Sebelumnya bab 9 kita telah belajar seni grafis. Oke, seluruh materi yang Bapak bahas benar-benar sama dan ada di buku, jadi kita belajar bersama-sama. Sedikit ditambah dari luar dan pengalaman dan Bapak yang tahu. Oke, pencapaian kita di dalam materi ini kita akan ada 4 pameran. Itu yang pertama pengertian, jenisnya, fungsi, dan tujuan. Yang kedua ada perencanaan, yang ketiga ada pelaksanaan, dan yang keempat ada evaluasi.
Yang dari sana terlihat? Oke. Nah, ini adalah inti-inti yang harus kita pelajari. Sebelumnya, apakah ada yang tahu arti dari pengertian dari pameran itu apa? Ya, boleh? Oke, hampir mendekati. Pameran itu boleh ya sambil dicatat. Ya, silakan dicatat untuk nanti di akhir akan kita simak bersama-sama kembali, akan dilihat kembali. Pengertian dari pameran itu adalah salah satu acara kegiatan dari seni untuk memajangkan, menghasilkan, memamerkan hasil karya seni dari pembuat seni, yaitu seniman. Dan hasil karyanya itu untuk dilihat, dinilai, diapresiasi oleh orang lain. Apa apresiasi itu apa? Apresiasi itu ya menilai kelebihan dan kekurangan dari karya seni tersebut. Contohnya dari pameran itu ada banyak, ada pameran seni lukis, pameran patung, seni grafis, seni kriya, dan lain-lain. Yang bisa kalian lihat di contohnya itu ada di galeri, ada di museum. Nah, itu tuh adalah salah satu bentuk pameran. Terus kalau misalnya kalau di Bandung nih ya, nah seperti BEC, BIP ada jajaran buku, apakah itu termasuk pameran? Tentu bukan. Kalau itu termasuk bazar buku. Dan kalau misalnya ada motor, mobil, seperti otomotif seperti itu masuknya ke showroom gitu. Jadi memang pameran itu intinya adalah semuanya isinya adalah hasil karya seni untuk diapresiasi oleh orang lain gitu. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis pameran. Jenis-jenis pameran itu ada 3. Yang pertama berdasarkan karyanya, yang kedua berdasarkan jumlahnya, yang ketiga berdasarkan tempatnya. Nah, dari ketiga ini masing-masing ada 2. Yang pertama dari karyanya dulu. Karyanya itu ada 2. Yang pertama ada heterogen, yang kedua ada homogen. Untuk dari homogen, jadi jenis karyanya itu ada 1. Contohnya, kalau berpameran itu semuanya seni lukis semua. Terus misalnya seni patung semua gitu. Jadi dalam satu tempat pameran itu 1. Heterogen, jenis karyanya ada lebih dari 1. Jadi misalnya dicampur seperti seni lukis dengan seni patung, atau enggak seni patung dengan seni grafis seperti itu. Lanjut, berdasarkan jumlahnya. Nah, berdasarkan jumlahnya ada 2 juga. Yang pertama individu atau enggak tunggal. Jadi pameran itu bisa sendiri. Nah, itu untuk sendiri. Nah, terus ada pameran berkelompok. Nah, pameran berkelompok ini itu lebih dari 2 orang. Jadi banyak. Jadi bisa Anda berpameran sendiri, individu tunggal, atau enggak bersama teman-teman yang lain gitu. Terus yang ketiga, berdasarkan tempatnya ada indoor dan outdoor. Nah, di sini sudah sangat jelas kalau indoor itu tertutup ya, di suatu tempat settingan tertutup. Kalau outdoor itu di suatu tempat setting terbuka. Oke, fungsi dari pamerannya itu bisa meningkatkan jati diri seorang siswa, bisa meningkatkan kreativitas seorang siswa, bisa meningkatkan pengetahuan cakrawala dan wawasan tentang seni seorang siswa, dan meningkatkan komunikasi sosial juga bagi seorang siswa. Jadi apabila teman-teman berpameran itu tuh fungsinya, manfaatnya banyak sekali. Seperti itu. Selanjutnya ada tujuan pameran itu ada untuk meningkatkan kerjasama antar sesama, meningkatkan keorganisasian sosial juga yang tadi disebutkan, terus meningkatkan semangat dan apresiasi terhadap karya orang lain. Nah, itu yang untuk yang pertama kita sudah selesai. Untuk yang kedua, untuk sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Apakah mengerti semua? Apakah terlalu cepat atau terlambat? Oke, kita lanjut. Bila semua baik-baik saja kita lanjut. Yang kedua ada perencanaan. Perencanaan ini ada kepanitiaan. Sebelumnya ada yang tahu panitia itu apa artinya? Ya benar, panitia itu adalah orang-orang yang ditugaskan, dikumpulkan untuk melaksanakan sesuatu perintah atau kegiatan gitu di suatu acara. Nah, panitia ini di dalam pameran ada 2. Ingat, ada 2. Yang pertama
ada steering committee, yang kedua ada organizing committee. Nah, steering committee ini adalah panitia pengarah. Jadi panitia yang tugasnya itu adalah mengarah, menasihati, dan memberitahu bahwa tugas-tugasnya dalam acara pameran ini apa saja. Yang kedua ada organizing committee. Nah, panitia ini melaksanakan tugas-tugas yang disuruh, jadi arahannya dari panitia steering committee tersebut. Terus Pak, enaknya yang mana nih, yang steering atau organizing? Kalau untuk yang enaknya kembali pada diri sendiri, enak gak enak, dan yang penting adalah sesuai kebutuhan dan skill kita masing-masing. Dan yang steering committee bukan hanya untuk menasihati, mengarah, tapi benar-benar bertanggung jawab semuanya juga. Dan yang pasti yang organisasi komite pun sama seperti itu. Jadi bahasa Inggrisnya panitia kan komite, dan atau biasa kalian lihat di acara itu sebutannya atau kreo juga seperti itu. Dan kalian yang mengikuti organisasi seperti OSIS atau ekskul dan acara-acara tersebut tertentu, nah ada suatu acara, nah itu yang mengurusnya adalah panitia. Oke, selanjutnya Bapak akan beri kesempatan kepada kalian sebelum lihat buku, tulis yang berani maju ke depan untuk menuliskan organigram susunan kepanitiaan dari atas sampai bawah, semua seksi-seksinya. Jangan lupa beri nama. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah berani, mampu dan untuk menuliskan, mengerjakan organigram susunan panitia. Oke, bisa kita lihat sama-sama. Dan untuk yang lain, mungkin Bapak akan beri kesempatan lain, kita belajar bersama-sama. Jangan lupa Bapak selalu lihat nilai bagaimana kemampuan dan usaha dari keterampilan dan sosial dan sikap kita semua. Yang pertama ada tanggung jawab. Penanggung jawab benar. Terus di bawahnya ada pembimbing, benar. Yang ketiga ada ketua pelaksana, benar. Dan terus dibantu oleh sekretaris dan bendahara. Selanjutnya seksi-seksi, ada seksi acara, seksi publikasi, konsumsi, dan dokumentasi. Oke, sekarang kita lanjut ke tugasnya masing-masing. Yang pertama ada penanggung jawab. Penanggung jawab itu apa? Penanggung jawab yang menanggung jawab dari seluruh kegiatan pameran. Ya, contohnya dari sekolah atau kepala sekolah dan sebagainya. Terus pembimbing itu yang memberi nasihat dan memberi pengarah. Contohnya itu misalnya guru mata pelajaran seni budaya. Oke, ketua pelaksana atau kita bisa sebut ketuplak ya. Ketua pelaksana itu yang mengatur dan kinerja dari seluruh panitia, dari sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi yang lainnya. Nah, selanjutnya ada sekretaris. Sekretaris itu tugasnya adalah menyusun surat atau merangkum dari hasil rapat, biasanya seperti itu. Dan yang kalian ketahui, di sekretaris itu menyusun proposal. Nanti proposal kita akan bahas selanjutnya. Apa itu proposal? Selanjutnya ada bendahara. Nah, bendahara itu yang mengatur semua keuangan atau dana masuk keluarnya keuangan. Oke. Nah, yang seperti Bapak jelaskan sebelumnya, ini tuh adalah steering committee atau panitia pengarah SC. Terus yang bawah adalah organizing committee atau OC. Nah, yang pertama dari ada seksi acara. Seksi acara itu untuk menyusun acara. Seksi publikasi untuk membuat publikasi seperti poster, desain, video, atau misalnya pengen dipublikasi secara di Instagram atau YouTube seperti itu. Selanjutnya ada seksi konsumsi, mengatur semua segala konsumsi atau makanan ya kepada panitia, kepada pengunjung, atau biasanya ada tampil talent seperti itu ya, yang perform. Dan ada seksi dokumentasi untuk mendokumentasikan hasil karya semua kegiatan pameran. Oke, Bapak tambahkan di sini tuh ada yang namanya kurator.
Apa itu kurator? Kurator itu untuk meninjau, menilai bagaimana karya seni kita itu apakah pantas atau benar gitu dalam pameran tersebut. Contohnya kita itu mau berpameran seni lukis, tapi ada yang seni patung sendiri, apakah baik atau tidak, kurator yang menentukan. Jadi kurator itu tidak sembarangan dan biasanya itu berlatar belakang pendidikan dari seni. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah menyusun rencana kerja atau jadwal kegiatan. Nah, sebelum si perencanaan setelah panitia, kita bagaimana kita merumuskan cara pameran. Yang pertama, tentukan tema, terus jadwal, kapan, di mana kegiatannya itu, terus siapa aja pesertanya, terus kegiatannya apa saja, materinya, kelengkapannya, kebutuhannya, dan yang kata Bapak tadi adalah proposal. Proposal itu dikerjakan oleh sekretaris, jadi menyusun bagaimana perizinan semua lengkap ada di sana. Jadi dari pembimbing, penanggung jawab, bahkan penyidik pun tahu gitu. Jadi setelah ada perencanaan itu semuanya akan komplit dan berjalan. Jangan lupa anggaran, dekorasi, dan semuanya itu dirumuskan. Oke, selanjutnya itu ada pelaksanaan. Pelaksanaan dari pameran itu sebenarnya seperti apa saja. Banyak seperti kita mempersiapkan, kayak seperti untuk panitia itu briefing terlebih dahulu, kita meminta izin dulu, kita meminta doa, terus kita memberitahu kepada kegiatan acaranya apa saja, terus kita menyusun jadwal kegiatan, kita mempersiapkan karyanya, memberikan label, terus membersihkan konsumsi juga untuk dipersiapkan, dan dokumentasi sudah dilaksanakan. Tidak lupa juga untuk dari pembawa acara atau MC, terus sambutan-sambutan dari pembimbing, penanggung jawab, ketua pelaksana, dan kurator, selebihnya seperti itu. Terus perform acara, isi acara, talent seperti itu, dan terakhir untuk penutupan juga sambutan terakhir. Jangan lupa juga dengan penampilan yang ada. Oke, setelah semuanya selesai, yang tadi perencanaan selesai, pelaksanaan selesai, yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi ini apa? Evaluasi itu adalah suatu kegiatan untuk menilai, untuk meninjau kembali, fungsinya untuk ada umpan balik, dan kita tuh bisa melihat kelebihan dan kekurangan apa saja yang kita lakukan dari acara pameran tersebut. Contohnya, kita setelah melaksanakan pameran, kekurangannya tadi jamnya bentrok, misalnya acara sambutan dan acara yang tampil itu berdekat, waktunya bersamaan, jadi kurang efisien. Nah, seperti itu contohnya. Jadi untuk kedepannya mungkin kita bisa perbaiki lagi waktu cara pameran tersebut. Dari sistem kerja, pembiayaannya, dari pekerjaannya panitia, dari seluruh pameran, apresiasi untuk pamerannya, dari hasil karya juga, dan anggarannya juga, laporan masing-masing. Itu biasanya kita lakukan untuk evaluasi. Oke, seperti itu untuk sampai sini. Bapak ada sesuatu contoh tayangan video yang mungkin bisa kita simak, tonton bersama-sama. Jadi kita bisa lihat pameran itu seperti apa. Mari kita lihat. Panggilan rasanya ingin agar orang tahu bahwa ada benda-benda seperti ini yang mengiringi kebudayaan orang Dayak. Orang mengenal, orang tahu, orang masyarakat aslinya punya keinginan untuk ikut melestarikan dan menggali.
Temu Karya Taman Budaya yang juga menggelar pameran Museum Basuki Abdullah dan Galeri Nasional Indonesia tahun 2018. Kita sambut acara ini dengan tepuk tangan yang meriah. Indonesia adalah wilayah yang berada dalam wilayah ekuator, dan karena itu penggabungan antara seni dan tropika menghasilkan metafor seni tropika. Momen ini mau kita pakai juga untuk memperlihatkan keragaman ide, teknik, bentuk dari para perupa Nusantara yang berada di wilayah tropis. Indonesia itu memang kaya sekali dengan budaya dan tidak ada habis-habisnya. Saya sering melakukan perjalanan untuk menikmati, mengagumi, dan kemudian sedikit mempelajari tentang etnik budaya setempat lokal. Karena saya orang Indonesia, jadi saya lebur di dalamnya. Kemudian ketika banyak sekali input yang saya peroleh dari saat ke saat saya menikmati budaya Indonesia, semakin saya menjadi orang Indonesia, dan itu adalah inspirasi yang tiada habisnya. Seperti pada lukisan saya ini, itu pun tentang Indonesia, menurut visi saya sebagai orang Indonesia. Adanya gelaran seperti ini mengajak kepada seluruh masyarakat untuk menghargai karya-karya mereka, dan pada kesempatan ini temanya adalah Ars Tropica. Di daerah kita adalah daerah yang masih cukup hijau, dan tadi ada saya lihat kreasi-kreasi berkenaan dengan kehidupan hutan, harapan-harapan ke depan terhadap hutan, bagaimana pelestarian hutan. Dan ini saya menyambut baik dan mengapresiasi, sehingga ini adalah bagian daripada persembahan dari teman-teman seniman terhadap masyarakat Kalimantan Tengah. Tema Ars Tropica ini sangat menggugah sekali bagi kami, perupa lokal, terutama saya pribadi, terutama untuk mengangkat bagaimana tropika Kalimantan yang juga termasuk tropikanya Indonesia, yang kesamaannya ada di masing-masing provinsi. Tapi secara pribadi saya melihat, saya menggagas membuat karya ini dari bagaimana flora fauna tropika yang ada di Kalimantan, yang sesungguhnya punya nilai mistis. Kemudian kita menangkap kesan dari flora atau fauna yang ada di sini, dia mistis tapi sesungguhnya faktanya ada, bisa dilihat, tapi sangat-sangat bisa dirasakan kekuatan magisnya itu. Bagaimana binatang buas, bahkan tanaman-tanaman yang ada di tropika Kalimantan Tengah ini bisa merangsang jiwa kita untuk mengekspresikannya. Saya seniman yang tidak punya apapun. Saya datang ke Jogja itu karena saran seorang guru. Ars Tropica itu sendiri bagi saya identik dengan keberagaman, saya rasa ya. Bagi saya yang ingin disampaikan dalam karya saya sendiri, bagaimana kita tetap istilahnya menjemput kebinekaan dan merayakan keberagaman itu tadi. Nah, kalau hal-hal yang menginspirasi kekaryaan itu bisa kita mengambil dari local wisdom tadi. Budaya Dayak bisa mengambil dari budaya yang ada di negeri sendiri. Saya sebagai orang Minang yang tinggal di Jogja juga pasti tidak akan pernah melupakan akarnya. Jadi mari kita berangkat dari akar budaya masing-masing. Tapi itu berarti jangan takut dengan istilah kontemporer atau apa itu. Justru itu yang kontemporer, kita tetap tidak melupakan akar. Pameran serupa Ars Tropica yang dihadirkan oleh Galeri Nasional Indonesia bertempat di UPTD Taman Budaya Provinsi Kalimantan Tengah ini memberikan 3 hal penting untuk kita semua, tentang inspirasi berkarya, inspirasi untuk berproses kreatif, kemudian motivasi untuk melakukan kerja bersama dan kerja kreatif, dan yang ketiga adalah proses apresiasi mengedukasi untuk semua bagi kita, pengunjung dan publik yang terlibat dalam pameran Ars Tropica. Sekali lagi selamat kepada seluruh peserta,
selamat kepada seluruh tim Galeri Nasional Indonesia dan semua pihak yang telah bekerja sama dengan baik untuk terselenggaranya pameran Ars Tropica kali ini. Oke, nah seperti itu jadi videonya Bapak mengambil dari salah satu YouTube yaitu Galeri Nasional. Kalian akan tahu Galeri Nasional Indonesia itu di mana? Ya benar, ada di Jakarta. Nah, jadi itu resmi dan biasanya memang di galeri ini, di museum ini semua acara pameran di dalamnya ada hasil karya seni. Bisa kita lihat tadi bermacam-macam, ada dari lukisan, ada yang dari 2D ataupun 3D, apresiasinya banyak, pengunjungnya banyak, yang sedang belajar dan artis stock itu aja. Nah, artis stock itu jadi senimannya yang membuat karyanya itu diwawancara, ditanyakan kenapa demikian membuat karya seperti ini, gitu. Jadi di dalam acara pameran ini benar-benar banyak manfaat. Oke, seperti itu. Apakah Bapak terlalu cepat atau keterlambatan? Dan silakan bagi kalian yang pengen izin ke air, izin minum, silakan kecungkan tangan terlebih dahulu dan jangan lama-lama dan mengganggu teman di sebelahnya. Untuk sampai sini, apakah ada pertanyaan? Ya, silakan. Harga mau bertanya apa? Oke, terima kasih. Pertanyaannya, berapa lama pameran itu biasanya diselenggarakan? Oke, Bapak akan menjawab. Pertanyaan, acara pameran itu biasanya diselenggarakan lebih dari 1 hari. Jadi 1 hari itu biasanya diisi dengan sambutan-sambutan, penampilan, dan acara pembukaan seperti itu. Jadi acara selanjutnya itu bisa diisi oleh apresiasi dari pengunjung sampai cukup sih sebenarnya 2-3 hari. Udah itu penutupan diisi dengan hiburan juga. Oke, pertanyaan yang bagus, terima kasih Arga. Selanjutnya apakah ada pertanyaan lagi? Siapa namanya? Oke. Pertanyaannya, apakah ketua pelaksana juga mengerjakan semua ini? Sebelumnya ada yang bisa, sebelum Bapak menjawab, apakah ada yang tahu? Oke, benar. Terima kasih kepada Aisyah. Ketua pelaksana itu sebenarnya secara langsung tidak mengerjakan tugas-tugas dari seksinya, tetapi secara langsung juga ketua pelaksana itu membantu. Jadi apabila ketua pelaksana itu kan sebenarnya tugasnya mengkoordinasi dan bertanggung jawab atas surat-surat, proposal, terus bagaimana anggarannya, dan berkomunikasi dengan pembimbing dan penanggung jawab juga. Jadi yang pertama memang harus bertanggung jawab terlebih dahulu dari seksi-seksinya, terus bagaimana usaha dan laporannya baru bisa dibantu oleh ketua pelaksana. Selanjutnya Bapak yang akan bertanya, biasanya isi dari acara pameran ini apa? Apakah teman-teman ada yang bisa menjawab? Jangan lupa namanya untuk mengacungkan tangan, untuk mengangkat tangannya. Oke, benar, terima kasih Harga. Inti dari acara, mari kita jawab bersama-sama. Dari apa yang kita pelajari, acara pameran ini intinya adalah untuk mengapresiasi hasil karya seniman. Jadi bahkan bukan seniman atau siapapun yang untuk berkarya bisa kita nilai, untuk dilihat, diapresiasikan. Jadi benar-benar intinya itu untuk mempublikasikan kepada publik, kepada teman-teman, saudara atau siapapun di luar sana untuk bisa dilihat karyanya. Dan karya seni itu memang intinya kan yang sudah kita pelajari sebelumnya, di bab sebelumnya, arti dari seni itu untuk mengkomunikasikan, untuk memberi pesan, kesan terhadap apresiator gitu. Oke, jangan lupa juga di acara pameran itu ada penampilan, ada hiburan juga, ada panggung, dan ada artis talk gitu, seperti itu. Jadi wawancara terhadap pertanyaan dari seniman tersebut. Oke, seperti itu. Terakhir dari Bapak, seluruh materi sudah kita pelajari, sudah dijelaskan,
seluruhnya semuanya. Ini yang bisa materi yang bisa Bapak sampaikan. Jangan lupa Bapak tugaskan kepada kalian semua. Silakan di minggu pertemuan selanjutnya kita akan membuat pameran kecil-kecilan saja kelas ini. Siapa ketua pelaksanakannya, siapa sekretarisnya, bendaharanya, dan seksi yang lainnya. Untuk ketua kelasnya silakan dibimbing, dikoordinasi. Tidak hanya ketua kelas yang akan menjadi ketuplak. Ini bagaimana sosialisasi kalian. Balik lagi, dari fungsi dan tujuan pameran itu adalah untuk berorganisasi. Ya, sambil Bapak bimbing juga, jangan lupa untuk berkomunikasi dengan guru-guru kalian dan teman-teman kalian. Nanti kita tentukan temanya, acaranya, tentukan waktu, tempatnya, dan bagaimana sistemnya. Ya, dan bagi kalian yang ingin menampilkan diri secara perform, bakat, talent, silahkan. Bapak sangat-sangat menganjurkan, sangat-sangat keren, insya Allah sangat-sangat menganjurkan seperti itu. Terima kasih. Sudah Bapak cukupkan, sudah Bapak tutup untuk hari ini. Silakan kalian untuk istirahat, jangan lupa sholat makan dan melanjutkan pelajaran yang lain. Sebelumnya Bapak mau minta maaf, terima kasih apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kita lanjut untuk minggu pertemuan selanjutnya. Bapak akhiri, kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.